Selamat malam, saudaraku, dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya pada saudaraku ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih saudaraku semua telah memilih konten-konten kita untuk dijadikan sebagai sebuah hiburan, untuk dijadikan sebagai sebuah tontonan hiburan bagi rekan-rekan dan saudaraku semuanya. Ini udah roboh ya, pelafonnya udah roboh, udah berjatuhan. Ini terlihat kalau tempatnya udah lama dikosongkan ya. Dan seperti biasa juga saudaraku, kita gak ujuk-ujuk langsung datang di tempat ini ya. Tentu saja kita meluncur berdasarkan informasi zona ruangan 20 zona biar maksudnya ini. Kita mendapatkan informasi dari warga-warga setempat. Kita mendapatkan informasi dari tim. Dan kita meluncur ya, karena di zaman sekarang kan nggak susah ya. Di zaman sekarang itu kan gampang banget untuk kita mendapatkan informasi ya. Seperti kayak dari Facebook maupun Google maupun TikTok kan gampang banget ya. Hanya susahnya tuh mencari izin. Untuk izin terkadang agak susah. Setelah kita mendapatkan informasi mengenai tempat ini, tim pun ada yang meluncur untuk mencari kebenaran ya, benar apa tidaknya, dan ternyata memang benar. Sehingga saya pun juga semakin menyadikan diri untuk meluncur ya. Luas banget. Ini masih ada listrik ya, ini masih ada listrik. Karena kabarnya beberapa ruangan masih difungsikan. Karena ini gede banget tuh gedungnya. Tapi udah kosong lama. Dan beberapa ruangan itu masih difungsikan. Tetapi meskipun beberapa ruangan itu masih difungsikan, tempat ini tetap terkenal akan keangkerannya. Jadi karena memang masih ada yang berfungsi untuk ruangannya, makanya semakin banyak juga kesaksian-kesaksian mengenai cerita seram mengenai keangkeran dari tempat ini. Salah satu cerita ya yang paling legend. Jadi katanya ada seseorang ya, saya juga nggak tahu ya, maksudnya seorang itu kerjanya apa di tempat ini. Lampu nyala ya. Ada seorang yang pokoknya teman-teman udah pada pulang dan beliau sendirian di ruangan. Tiba-tiba disamperin ya sama perempuan. Cantik banget katanya, cantik sekali. Kayak digoda-godain gitu. Dan diajak ke ruangan lain. Setelah perempuan tersebut menoleh dan kanan-kirinya kan dipunggungin gitu ya. Ternyata punggungnya bolong. Dari situlah semakin diyakininya tentang cerita sundel bolong di tempat ini. Dan banyak lagi cerita-cerita lain. Bahkan katanya orang tersebut masih sering berkunjung di tempat ini karena memang ada kegiatan di tempat ini. Jadi kayak ada belatung-belatungnya gitu punggungnya. Dan sosok perempuan tersebut berubah menjadi perempuan yang menakutkan, bergaun putih tetapi punggungnya bolong gitu. Ini bisa dikatakan hampir kayak kali pertama ya kita mendapatkan cerita semacam ini ya, maksudnya sosok yang berbeda gitu. Karena rata-rata kan kayak kunti gitu ya, kunti, pocong, genderuwo kan gitu ya. Saya jarang sekali ya mendengar cerita tentang sundel ya.
Tapi di beberapa wilayah kan ada ya, kayak Kuyang juga ada ya. Kalau di Bali kan rata-rata Lea gitu ya. Kalau Kalimantan Kuyang. Kalau Sumatera apa Sumatera? Kalau di daerah saya tuh yang paling banyak tuh janda ya. Bercanda ya saudaraku ya. Dari tadi kok ada klotek-klotek dari tadi. Saya pun juga nggak bisa ya untuk mengatakan kebenaran atau tidaknya dari cerita tersebut ya. Saya nggak bisa mengatakan, wah itu ceritanya pasti benar. Saya pun juga tidak bisa mengatakan, wah itu ceritanya itu pasti hanya halu ya. Karena sekali lagi ini bukan hanya satu atau dua orang ya yang memberikan kesaksian ya, banyak ya. Dan karena hanya dari cerita ya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa begitu. Tetapi karena saya pun juga sudah berada di tempat ini, saya di sini pun juga merasakan ya. Saya di sini juga merasakan adanya aura negatif yang bisa saya katakan jauh ya, jauh di atas rata-rata tempat-tempat kosong atau tempat angker begitu. Maksudnya aura negatif di tempat ini tergolong kuat. Jika saya diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian, saya akan memberikan penilaian hingga 8,5 untuk aura negatif dari gedung ini. Ada suara tadi di pintu, kayak kodek, kayak mau didorong gitu. Tapi mungkin angin ya. Halo, permisi. Halo. Tapi meskipun tempat ini memiliki aura negatif yang tergolong sangat amat kuat, saya merasakan kehadiran di tempat ini seolah-olah diterima dengan baik. Dan saya memiliki feeling sepertinya kita bakal mendapatkan kelancaran ya. Ada saja kita selalu mendapatkan tempat-tempat kayak gini ya. Maksudnya kan gak harus tempat terbengkalai ya. Tempat yang beroperasi pun terkadang juga angker. Ini nggak tahu ruangan apa ada nomornya ya. Kita intip aja dikit. Buat desa juga ada nomornya. Setiap itu ada nomor-nomornya ya. Itu AC ya. Setiap itu ada nomor-nomornya. Mungkin ya lebih gampang dalam pencarian atau gimana gitu. Semua kalau zona B ya. Apa mungkin ada yang zona A? Berarti kan banyak banget ya. Ini pun juga ada. Semua ada nomor-nomornya. Ada suara-suara juga sih dari tadi. Ini kayak di film-film horor gitu loh ruangannya ini. Tapi saya menyukai tempat ini karena gak begitu berantakan dan sepertinya juga gak begitu beresiko untuk kita. Karena kondisi bangunan pun masih kokoh berdiri. Dan terlebih lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, beberapa ruangan dari tempat ini masih beroperasi, masih difungsikan. Kita intip keluar. Nanti dikira maling ya kita ya. Ada suara di belakang. Halo. Ini nggak tahu ya, nggak tahu saya tuh lagi salah dengar atau gimana. Dari tadi kalau saya mendengar gagang pintu yang seolah-olah kayak mau dibuka gitu, kakek gitu beberapa kali. Cuma nggak tahu dari pintu mana dan terdengar cukup pelan. Jadi saya mengatakan mungkin saya halu ya mungkin ya, atau saya salah dengar kali ya. Ya yang baru datang, yang baru mampir ya, jangan lupa buat di tap-tap dulu layarnya. Tap-tap layar ya untuk memberikan dukungan dikit lah. Komen-komen juga biar gak ngantuk ya, silahkan komen-komen untuk menambah keakraban dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang lain kita intip juga di sini.
Gak ada apa-apa ya. Ini serius banyak banget ruangannya, jadi memang gak mungkin untuk kita bisa menjelajahi seluruh dari ruangan-ruangan di tempat ini ya. Mungkin ada waktu bisa kita datang lagi di sini. Silakan ditatap layar, silakan komen-komen, gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan. Mungkin sekedar mengucapkan salam, sekedar mengucapkan hadir, atau juga bisa komen-komen ya, dari kota mana, dari wilayah mana, saudaraku yang hadir, dan rekan-rekan yang mampir pada malam hari ini. Karena sampai saat ini ya, menurut komentar-komentar yang kita terima, yang paling banyak adalah dari kota Banyuwangi ya, kota kelahiran saya ya. Di ruangan 67 ya. Agak random gitu ya, acak-acak gitu ya. Soalnya habis berapa kayak selisih 2 angka gitu ya, ruangan-ruangannya ya. Habis 65, 67 gitu ya. Suara kendaraan lewat kedengaran nggak di kamera kan? Karena memang ini berdekatan dengan jalan raya ya, jadi suara kendaraan lewat tuh kedengaran harusnya sih. Agak berisik soalnya. Makanya kan saya juga selalu menyampaikan ya, kita selalu menggunakan mikrofon agar suara terfokus ke suara saya dan agar nggak terlalu bising. Jadi saya pun ngomong nggak perlu teriak-teriak begitu. Oh ya saudaraku ya, bila mungkin saudaraku maupun rekan-rekanku semua kepengen tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara, mencari tempat buat nongkrong bareng, mencari tempat buat ngopi bareng, buat rundingan bareng ya. Monggo silakan saudaraku. Kita ada tempat buat asik-asikan dan seru-seruan bareng ya. Saudaraku dan rekan-rekan bisa cek ya kontak yang sudah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah itu ya. Silakan. Nanti bakal disambut oleh admin kita ya. Ada suara di depan sana. Halo. Dan dijamin ramai ya saudaraku ya, karena udah ratusan ya saudara-saudara dan teman-teman kita yang ada di sana. Ada suara juga dari bawah, lagi-lagi dari pintu. Kayak pintu mau dibuka gitu loh. Tapi kalau pintu kayak didorong gitu kan bisa saja angin ya. Kadang angle-nya terlalu kendor ya. Jadi kayak kena angin itu udah goyang. Ini lompat bisa nggak ya? Agak ngeri juga sih lompat sih. Dari sana juga ada suara lagi dari kaca. Seperti ketukan di kaca, tapi bisa saja ranting-ranting dari pohon ya, bisa saja gitu kan. Kayak di film-film horor gitu kan gitu. Ada ranting yang menyentuh kaca lalu kena angin, jadi kayak tek gitu ya. Tapi saya merasa depan sana kok memiliki aura yang cukup kuat ya. Ya banyak banget pintu-pintu. Nah kalau perlu kita masuki satu persatu bakal lama banget tentunya. Mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, karena ini juga udah cukup lama banget kita muter-muter dari tadi. Mungkin cukup dulu untuk muter-muter kita ya. Dan karena ini juga sudah terlalu lama kita muter-muter, agar saudaraku dan rekan-rekanku semua gak kelamaan menunggu. Nanti kelamaan menunggu malah ngantuk ya. Jadi selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekanku semua untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Nggak tahu ya bakal seperti apa untuk lukisan yang hadir pada malam hari ini. Cuman saya pun berharap semoga lukisan yang hadir atau lukisan yang terbentuk atau tergambar pada malam hari ini menarik dan indah atau cantik-cantik ya. Sebentar kita coba analisa sejenak. Kita lihat-lihat sejenak dulu dan seperti emang benar-benar menarik ya untuk lukisan yang hadir pada malam hari ini. Ini lukisan kita yang pertama, mungkin nggak perlu kita lipat ya. Lukisan kita yang pertama pada malam hari ini, saudaraku, sebuah lukisan yang sebenarnya ini pun juga sangat-sangat jelas ya. Hanya saja beberapa bagian terganggu. Ini ujungnya di sini dan mengalir mengikuti arus, berakhiran di sebelah sini. Sebuah lukisan yang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat mulus. Namun kalau dilihat-lihat, kalau lukisan ini lebih kayak lukisan yang seolah-olah menghadapkan dirinya ke depan cermin ya. Ya nggak sih? Atau mungkin kira-kira begini, tapi kalau gini kayaknya kurang cantik dah. Lebih cantik dari posisi awal tadi kan ya. Lebih cantik dilihat dari posisi awal tadi. Lalu berikutnya di sini, saudaraku, ini nggak tahu ya saudaraku sepakat apa nggak dengan penilaian saya, tetapi kalau kita lihat sejenak, ini memang hanya sekedar sebuah lingkaran saja seperti ini. Kalau dilihat sejenak, dilihat sebentar doang, ini seperti sebuah lukisan lingkaran saja. Tapi kalau saudaraku mau lebih teliti lagi, ini sebenarnya ada tonjolan di sini dan nggak tahu juga ini kebetulan saja atau memang belum kelar begitu. Karena ini kalau benar-benar bakal menjadi sebuah tonjolan yang memanjang, maka artinya lukisan ini memiliki wujud seperti ini, ya, seperti ini. Tapi sekali lagi, untuk yang bisa dikatakan sebagai bagian ujung ini terlalu pendek. Mungkin saja memang belum sempat memanjang akibat saya sudahi untuk pembakarannya mungkin. Dan itu untuk lukisan yang kita peroleh, untuk lukisan yang kita dapatkan pada lembar awal, saudaraku ya. Nampaknya lebih enak dilipat ya,
lebih ringkas ya, lebih lebih apa ya, lebih lebih enak dilihat gitu. Kita lanjut ya pada lembar berikutnya saudaraku ya. Kita lanjut pada lembar berikutnya. Di sini pun juga tidak kalah menarik saudaraku. Untuk lembar berikutnya ini tidak kalah menarik dari lembaran awal, dan saya akan memulai dari lukisan yang berada di posisi sebelah kanan ya, atau di sebelah sini. Pada lukisan kita berikutnya ini ya, ujung sudah terlihat di sini. Ini ujung tengah dan ujung bawah juga sudah terlihat, memberikan kita sebuah lukisan yang cukup jelas, memberikan kita sebuah lukisan yang sangat-sangat menarik. Akan tetapi karena bagian ujung ke ujung seolah-olah mau menyentuh satu sama lain, seolah-olah mau nyatu. Ini tipis banget, serius, ini tipis banget untuk jarak satu ujung ke ujung yang lain. Sehingga kalau kita lihat dari arah seperti ini malah seolah-olah sebuah lukisan yang memiliki makna yang berbeda dari makna sebelumnya ya, seolah-olah benar-benar kayak mau nyatu gitu. Lalu untuk lukisan kita yang terakhir saudaraku, sebelah sini. Pada lukisan kita yang terakhir, jelas sekali kita memperoleh sebuah lukisan atau gambar lurus ya. Hanya sekedar lukisan garisan lurus dengan bagian sekitar yang sama sekali tidak ada gangguan, sama sekali tidak ada sentuhan dari bagian sekitar. Akan tetapi kalau saudaraku perhatikan, lebih enaknya mungkin kita lihat dari arah yang berbeda. Kalau saudaraku perhatikan dari arah seperti ini, maka ada yang janggal dari lukisan ini ya. Emang paling enak dilipat gini sih. Pada bagian depannya, seolah-olah ini adalah sebuah lukisan yang terpisah. Sepertinya memang ini adalah lukisan yang bisa saudaraku jaga pada malam hari ini. Dan berikutnya, saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan yang hadir pada malam hari ini.
lukisan kita yang pertama ya saudaraku ya. Lukisan kita yang pertama semakin cantik setelah kita poles. Lalu dilanjut lukisan kita berikutnya di sini. Ingat, seolah-olah ini seperti ada bagian ujung ya, tapi memang belum sempat memanjang begitu. Lalu dilanjut lagi lukisan berikutnya di sini saudaraku. Nyaris nyatu ya, nyaris nyatu semua ujung-ujungnya. Mungkin kelamaan bakarnya atau gimana. Dan lukisan yang terakhir, lukisan yang bagi saya adalah sebuah lukisan yang paling menarik pada malam hari ini ya, pada bagian sini lebih tepatnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini hanya sebuah kebetulan saja. Lalu kira-kira seperti apakah penampakan lukisan dari lembaran belakang? Apakah bakal ada yang menarik atau sama saja? Karena jujur saja saya kurang begitu tertarik ya saudaraku ya untuk lembaran belakang, karena saya kerap mengabaikan dan tidak memperdulikan. Namun beberapa dari saudara-saudara kita terkadang ada yang cukup tergantung untuk lembaran belakang. Dan pada malam hari ini bagi saya ini nggak ada yang menarik ya di sini ya. Dan di sebelah sini pun juga sama, tidak ada yang menarik sama sekali. Jadi sepertilah saudaraku kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sangat cantik, sangat menarik, dan sangat-sangat seksi. Terima kasih banyak saudaraku. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kunjungannya, dan terima kasih atas dukungannya. Dan jangan lupa saudaraku, kalau saudaraku nggak mau ketinggalan ketika kita udah tayang, saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng, atau saudaraku bisa menghubungi kontak yang sudah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Di sana selalu di-share ya. Di sana selalu di-share, selalu dibagikan ketika kita udah tayang. Dan di sana banyak sekali teman, banyak sekali anggota, bahkan ada ratusan. Jadi mempermudah saudaraku dan rekan-rekan dalam berdiskusi atau rundingan bareng ya. Dan mungkin cukup dulu saudaraku untuk malam hari ini. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya di kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya saudaraku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat saudaraku dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa.